Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Pada kesempatan ini dalam program doa dan puasa, saya mau menyampaikan firman Tuhan buat kita semua yang menjadi pegangan utama dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa dulu. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kehidupan kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan ini dalam ibadah doa dan puasa. Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami, kasih setia Tuhan selalu Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi pegangan utama dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah sedikit pun mau berbuat jahat kepada kita. Karena itu Dia Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kehidupan kita seringkali dijahati, seringkali diperlakukan secara tidak adil oleh Tuhan, saya rasa cara berpikir kita yang perlu diperbaiki, perlu di-upgrade kembali. Kenapa? Kita sudah mulai salah memandang akan Tuhan. Saya memahami dengan begitu banyaknya persoalan, pergumulan yang kita hadapi, kadang-kadang pandangan mata kita ini menjadi buram karena begitu banyaknya persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dikeroyok seolah-olah dari segala sudut, sehingga membuat kita terpojok dan tidak berdaya. Kemudian kita mulai merasa pusing, mata mulai merasa buram, dan kita mulai merasa nggak ada harapan. Lalu kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu memang tidak baik. Sehingga ada orang yang mulai meragukan Tuhan, Tuhan ada enggak? Lalu mereka mulai keluar dari, saya mengatakan, lingkaran kepercayaan akan Tuhan. Atau rel berjalan di dalam keyakinan akan Sang Pencipta langit dan bumi. Bahkan menciptakan kehidupan kita. Kita mulai keluar dan kita mulai membangun jalan sendiri. Tapi di dalam ketidakpastian. Di dalam tidak punya harapan. Karena itu kesempatan ini saya ingin kita kembali sama-sama merenungkan sejenak tentang kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk merenungkan itu saya ingin mengajak kita sama-sama membaca satu firman Tuhan sebagai perenungan kita pada kesempatan ini di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-118 ayat 1 sampai 9. Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ayat ini menceritakan atau mengisahkan tentang satu penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Israel. Dicatat oleh Daud yang kala itu juga merasakan satu himpitan, satu gejolak yang membuat mereka terjepit dan tidak berdaya. Di mana ketika pada saat itu di Yerusalem, kondisi mereka itu diserang oleh musuh dari segala sudut, dari segala jurusan. Musuh menyerang bangsa Israel pada waktu itu, mengepung mereka, sehingga akses keluar masuknya bangsa Israel di Yerusalem itu diblokir, diblok, ditutup total, dan mereka tidak berdaya. Kita bisa mulai membayangkan ketika mereka terkurung di Yerusalem, tidak bisa keluar masuk, mereka masih punya pasokan makanan yang banyak. Tapi seiring dengan waktu yang terus berjalan, di mana mereka diblokir, di mana mereka dikepung, maka pasokan makanan pasti semakin berkurang, lama-kelamaan habis. Dalam situasi seperti ini, yang ada di dalam pikiran mereka ketakutan. Ketakutan, bayangkan bagaimana kalau makanannya habis. Persediaan makanan di lumbung habis. Itu sama dengan mereka tinggal menunggu mati. Karena nggak makan lagi. Sehingga situasi ini mendorong mereka untuk apa? Berseru kepada Tuhan. Berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jalan kiri, kanan, depan, belakang, lingkaran semua tertutup. Masuk ke dalam tanah tidak memungkinkan. Jadi jalan satu-satunya adalah menengadah ke langit sambil menadahkan tangan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita tahu ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman mujizat yang mereka rasakan bangsa Israel bersama dengan Daud. Katakanlah raja-raja sesudah Daud yang takut akan Tuhan, mengalami pengalaman mujizat dari Tuhan. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Pada peristiwa Daud ini, mereka ditolong Tuhan. Sehingga keluarlah seruan ini, seruan dari Daud, nyanyian puji-pujian, seruan kepada bangsa Israel. Dikatakan berserulah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak ada rentang waktu yang membatasi mereka hanya 10 tahun, 15 tahun kasih setia Tuhan berlaku. Hanya 50 tahun, hanya 100 tahun. Tidak. Tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ada 3 kelompok di sini ya yang saya cermati dari catatan ini yang diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan ayat 2, biarlah Israel berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Biarlah Israel, biarlah seluruh umat pilihan Tuhan Israel berseru kepada Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang kedua adalah kaum Harun. Dikatakan biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kaum Harun ini adalah berbicara tentang imam. Kaum imam. Orang-orang yang melayani Tuhan. Tadi kaum Israel. Umat Israel. Kemudian yang kedua Harun adalah imam. Para imam-imam. Para pelayan-pelayan Tuhan. Berseru kepada Tuhan dan katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang ketiga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Artinya menggambarkan atau menunjukkan bahwa siapapun kita yang hidup di dalam Tuhan, baik kelompok Israel, kaum imam atau Harun, orang-orang yang takut akan Tuhan, kita semua menyerukan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kenapa demikian? Karena selanjutnya dikatakan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dalam kesulitan, dalam kesesakan, dalam himpitan kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab seruan kita dan memberikan kita kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia ini adalah orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Siapa yang dapat berlaku jahat kepada kita kalau Tuhan di pihak kita? Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Memandang rendah ini artinya ya kita menganggap orang-orang yang membenci kita itu tidak usah dipeduli, tidak usah dianggap maksudnya ya. Memandang rendah itu ya kita tidak usah menganggap mereka yang membenci kita. Kenapa? Karena ribuan manusia membenci kita, tapi satu Tuhan mengasihi kita, itu jauh lebih penting. Tidak berpengaruh mau jutaan manusia membenci kita, tapi kita punya satu Tuhan yang mengasihi kita. Dia akan melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan bangsawan, orang-orang penting, orang-orang kaya. Itu tidak berarti apa-apa. Tapi yang paling penting adalah apa? Kita berlindung hanya kepada Tuhan. Satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang senantiasa melepaskan kita dari segala jeratan apapun. Kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 3. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang buruk. Jadi dia yang melepaskan kita dari segala jeratan-jeratan yang mau menjerat kehidupan kita. Berjalan terus bersama dengan Tuhan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Saya ingin memberitahukan kepada kita tentang satu nomor telepon untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, satu nomor telepon untuk kita bisa memanggil nama Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33, Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan begini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau
dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kalau Bapak Ibu mau menghubungi Tuhan, hubungilah di nomor Yeremia 33 ayat 3. Nomor cantik 333. Gampang diingat, tidak sulit untuk ditaruh di dalam otak kita. Berserulah kepada Tuhan. Dan rasakan kasih Tuhan, nikmatilah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan ini dalam program doa dan puasa. Berdoa buat umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di gereja ini. Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi, menjagai mereka. Membentengi mereka dari segala jeratan-jeratan musuh yang akan mencelakakan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.